Para sahabat, selamat datang kembali di channel saya, Profesor Dr. Insinyur Sabah Malau, sahabat baik Anda. Kali ini saya tunjukkan bagaimana saya mengelola sampah dapur untuk makanan larva lalat tentara hitam. Jadi di dapur, ini ada dapur kami, ada 2 tong sampah ini. Yang sebelah kiri ini ada tong sampah untuk non-organik. Ini adalah tong sampah untuk organik, seperti buah-buahan, kerak-kerak nasi, tulang belulang daging, ikan, daging, apa saja yang merupakan sisa dari bahan organik. Potongan-potongan sayur, jadi potongan-potongan buah begitu. Jadi saya ambil 3 kali sehari, ya, pagi, siang, sore, karena kebetulan istri saya menyediakan makanan pagi, siang, dan sore. Ya. Nah, kemudian saya ambil dan saya bawa ke luar karena tempat lalat hitam kita ada di luar. Mari kita lihat. Kemudian para sahabat, saya coba presentasikan dengan cara menimbang dulu ya. Menimbang dulu berapa banyak sih. Ya, berapa banyak sih? Nah, saya nolkan dulu, lalu saya timbang. Nah, sekitar 300 gram, ya, sekitar 300 gram. Jadi kalau kita lihat ini ada kulit buah apel, apalagi ini pears. Buah anggur yang sudah lecet, kemudian ada ini kulit mangga dan lain sebagainya. Pokoknya buah-buahan. Ya, pagi ini saya ambil adalah semuanya buah-buahan. Lalu kemudian para sahabat, saya akan berikan ini ke larva, ya, ke larva. Para sahabat, inilah tempat biofaun dari larva lalat tentara hitam itu. Jadi ada ini 6, ya, ada ini 6. Sebenarnya ini akan tambah terus nanti sampai 12 bertingkat ke atas, ya, bertingkat ke atas sampai 12. Tapi sementara waktu 6 ini dan dikelilingi oleh jaring supaya lalat-lalat tidak masuk. Ya, supaya lalat-lalat tidak masuk. Baiklah, saya akan tunjukkan bagaimana saya memberikannya. Saya akan ambil dari dalam satu, ya. Saya akan ambil dari dalam satu, biofaun itu satu dari dalam untuk bisa divideokan. Para sahabat, Anda lihat di sini sudah ada kulit jeruk, ada tulang-tulang ayam ini, ada kulit mangga juga, ada daun-daun lainnya, bekas-bekas daun dari situ. Dari depan, pokoknya bahan-bahan organik yang berasal dari dapur saya masukkan ke sini. Ini kulit mangga, ini dia para sahabat, larvanya. Ya, jeruk juga ini. Kita lihat nih, ada biji mangga, ya, biji mangga. Saya masukkan. Nah, sekarang ini dia biji mangga ini. Ini biji mangga, jadi ya dia akan kita pecahkan sedikit dan kemudian larva itu akan masuk ke dalam. Jadi luar biasa ini larva ini, ya, luar biasa larva ini. Oke, nah sekarang bagaimana saya memberikannya? Oke, para sahabat, biasanya saya sebar ke setiap biofaun itu. Jadi kalau ada tadi 6 biofaunnya, setiap saya panen ini, setiap saya kumpulkan bahan organik ini, selalu saya bagi ke 6. Tentu yang paling banyak larvanya saya akan memberikan paling banyak. Nah, ini dia. Cuman kita harus perhatikan bahwa dari daging buah inilah yang di depan, di bawah, kulit buahnya di luar. Tidak lama lagi nanti larva-larva itu akan memakannya. Nah, inilah para sahabat, inilah biji mangga itu.
Kalaupun saya tidak pecahkan, itu akan pecah sendiri nanti. Ada lubang yang dimasuki oleh larva itu. Jadi sungguh luar biasa sebenarnya cara larva ini untuk mencari makannya. Ini saya letakkan. Ya, nanti semua ini akan turun ke bawah. Ya, begitu. Lalu kemudian saya akan masukkan kembali ke kemudian para sahabat, biofon itu kemudian saya masukkan lagi ke dalam istana dari lalat tentara hitam ini. Nah, sudah saya masukkan, tentu kita harus upayakan tidak ada lalat yang masuk. Dari sekitar rumah istana biofon ini, tentu ada berterbangan lalat-lalat. Kita upayakan usir dulu supaya tidak masuk. Demikian para sahabat, saya ingin simpulkan bahwa kalau dari rumah kami di rumah ini 3 orang, istri saya dan putri saya. Kami 3 orang. 5 keluarga kami, kalau saya hitung-hitung, bisa sampai 2-3 kilogram per hari. Baik itu tadi buah-buahan, sayur-sayuran, tulang-tulang ayam, tulang-tulang ikan, rata-rata 2-3 kilogram per hari. Berarti itu cukup untuk beberapa biofon. Nah, kekurangannya saya ambil dari rumput-rumput yang ada di depan ini. Nah, pada video berikutnya saya akan menunjukkan apa saja yang saya gunakan untuk pembesaran larva tentara hitam itu. Jadi pada prinsipnya para sahabat, saya ingin mandiri dalam pakan ikan yang ada di depan rumah saya ini. Juga di samping rumah saya ini. Pakan ikan di samping rumah, di depan rumah itu. Motivasi saya hanya itu, mandiri dalam pakan ikan, sehingga saya tidak perlu membeli pelet. Nah, mungkin saya beli pelet sekali 1-2 kilo untuk fase-fase tertentu dari ikan itu. Demikian para sahabat, mari kita cinta lingkungan dengan menggunakan bahan organik yang ada dari dapur dan dari depan rumah, diolah oleh larva lalat tentara hitam, dan dengan demikian kita bisa mandiri dalam hal pakan ikan. Saya melihat bahwa semangat, inovasi, dan ketekunan adalah kunci utamanya. Dan itulah motivasi saya. Dan selalu saya berupaya mencari cara-cara baru, cara-cara yang inovatif, cara-cara yang dapat diterapkan untuk membudidayakan lalat tentara hitam ini. Salam sehat. Terima kasih atas perhatian Anda semua.